Pernahkah kamu merasakan bahwa semakin keras kamu berusaha mengejar sesuatu, semakin jauh hal itu terasa? Seolah-olah semakin keras kamu berusaha untuk memegangnya, semakin ia lepas dari genggaman. Dan ketika kamu terlalu takut kehilangan sesuatu, ketakutan itu justru menguasaimu. Akhirnya, kamu merasa lelah, bukan karena hidup itu sendiri, tetapi karena kamu terus-menerus berusaha mengendalikan segalanya. Hari ini, aku ingin berbagi sebuah ide yang bisa mengubah cara kamu berkeinginan. Ini bukan tentang melepaskan mimpimu, tetapi lebih kepada belajar untuk menginginkan dengan lebih ringan, tanpa terjebak dalam kecemasan untuk mendapatkannya. Sebelum kita melanjutkan, coba pikirkan tentang sesuatu yang selama ini kamu kejar dengan semangat tinggi. Mungkin itu adalah tahap profesional baru, hubungan yang lebih dalam, atau perubahan dalam kehidupan finansialmu. Sekarang, tanyakan pada dirimu dengan jujur, mengapa aku menginginkan hal ini? Apa yang aku harapkan untuk rasakan ketika itu terjadi? Yang paling penting, apa yang menghalangiku untuk menerimanya sekarang? Mungkin masalahnya bukan pada tujuanmu, tetapi pada beban yang kamu letakkan di atasnya. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebebasan batin muncul ketika kita berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bergantung pada kita. Dan itulah yang ingin kita bicarakan hari ini. Ketika kamu melepaskan, segalanya akan datang dengan sendirinya, bukan karena sulap, tetapi karena hidup akan mengalir lebih baik saat kita berhenti menghalanginya dengan obsesi akan kendali. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik suka, beri komentar, dan bagikan agar energi positif ini juga sampai kepada orang lain. Itu semua tergantung padamu. Mari kita mulai. 1. Paradoks pencarian. Pernah nggak sih kamu merasa makin berusaha keras buat bikin hidup tenang, malah makin kacau rasanya? Kayak lagi berusaha memejamkan mata biar cepet tidur, malah makin melek. Atau lagi berusaha banget buat santai, jantung malah berdegup kencang. Nah, itulah yang disebut paradoks pencarian. Usaha yang over justru jadi penghalang itu sendiri. Coba deh ingat kata Epictetus, salah satu guru besar Stoikisme. Jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Berharaplah hal-hal terjadi sebagaimana mestinya, dan kamu akan mendapatkan kedamaian. Tapi jujur aja, sebagian besar dari kita, termasuk saya kadang, melakukan kebalikannya. Kita maksain hidup, kita kejar waktu, kita pengen jawaban serba instan, kita minta jaminan bahwa semuanya bakal baik-baik aja sesuai rencana kita. Dan ketika dunia nggak merespon sesuai ekspektasi, boom! Kita tenggelam dalam frustrasi, overthinking, dan rasa lelah yang luar biasa. Padahal, kedamaian yang kita cari itu bukan ada di dalam kekuatan buat mengontrol segalanya. Justru ada di dalam penyerahan yang bijak. Coba bayangkan begini. Pikiranmu itu seperti sebuah danau yang bening di malam hari, memantulkan gambar bulan dengan indahnya. Lalu suatu malam, kamu punya ide, aku ingin menangkap pantulan bulan itu. Maka kamu masukkan tanganmu ke air, berusaha menggenggam. Apa yang terjadi? Airnya jadi riak, pantulan bulan buyar, dan yang kamu pegang hanya segenggam air biasa. Semakin kamu berusaha menangkap, semakin kacau airnya, semakin hilang gambar bulan itu. Tapi coba kalau kamu berhenti, tarik napas pelan-pelan, dan cuma duduk di tepi danau tanpa usaha apapun. Perlahan-lahan air akan tenang dengan sendirinya. Dan tanpa kamu sadari, pantulan bulan akan kembali lagi, jernih dan sempurna. Hidup itu sama persis. Apa yang kita coba kendalikan dengan cemas dan panik? Pasti lepas. Tapi apa yang kita terima dengan tenang dan percaya? Itu yang justru mengalir datang sendiri ke arah kita. Kadang kita takut banget sama kata melepaskan. Kayak lepas kendali berarti gagal. Padahal, melepaskan itu adalah mengubah titik tumpu. Dari posisi melawan, jadi posisi menerima. Dari berpegangan pada ketakutan, jadi berpegang pada kejernihan hati. Dan yang menarik dari psikologi sehari-hari, saat kita berhenti obsesi mengatur semuanya, sesuatu di dalam diri kita itu beres dengan sendirinya. Kamu tahu sendiri kan, pernah nggak pas lagi stres berat terus akhirnya bilang,
Ya sudahlah, gue pasrahin aja. Setelah itu malah pikiran jadi lebih jernih dan solusi datang tiba-tiba. Bukan kebetulan, itu cara kerja alami pikiran kita ketika tekanan harus berhasil. Itu kita lepas. Kecemasan perlahan mereda, ketegangan di pundak mengendur, dan apa yang dulu terasa sangat sulit dijangkau, mulai mendekat dengan sendirinya. Ini bukan sulap, ini cuma perubahan sikap. Ini kebijaksanaan kuno yang ternyata terbukti masuk akal banget. Jangan salah paham. Stoikisme itu nggak bilang, sudahlah, jangan punya mimpi, santai aja, biarkan hidup mengalir tanpa arah. Bukan begitu. Stoikisme cuma mengundangmu buat melepaskan kebutuhan buta akan kendali, bukan melepaskan tujuan. Maksudnya gini, kamu tetap boleh punya mimpi besar, tetap boleh berusaha keras, tetap boleh mengejar apa yang kamu inginkan. Tapi yang dibedakan adalah, kamu nggak perlu mati-matian memaksa hasil akhirnya harus sesuai rencanamu. Kamu belajar menerima kenyataan apa adanya, bukan seperti apa yang kamu bayangkan dalam angan-angan. Dan justru dalam penerimaan itulah kekuatan sejati dimulai. Kenapa? Karena ketika kamu bertindak dari rasa takut, kamu jadi reaktif, terburu-buru, dan sering membuat keputusan ngaco. Tapi ketika kamu bertindak dari rasa percaya diri dan ketenangan, kamu jadi lebih jernih melihat pilihan, dan hasil-hasil hidupmu perlahan jadi lebih baik. Seneca juga pernah bilang, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa bergantung secara cemas pada masa depan. Coba resapi kalimat itu. Siapa sih yang bisa hidup damai dengan saat ini? Mereka yang tidak akan pernah jadi budak dari bagaimana nanti ya, atau gimana kalau gagal. Jadi coba tarik napas dulu, tenangkan dirimu, berhenti sejenak mengejar kebahagiaan, seolah-olah dia itu barang langka yang tersembunyi di ujung pelarian. Kebahagiaan itu lahir tepat ketika kamu berhenti melawan apa yang sedang terjadi saat ini. Kamu nggak perlu memohon-mohon biar dicintai. Kamu nggak perlu mati-matian membuktikan nilai dirimu ke orang lain. Kamu nggak perlu memikul rasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya di luar kendalimu. Penerimaan ala Stoa itu bukan berarti pasif atau lemes. Justru sebaliknya, itu adalah kejernihan pikiran. Ini tentang fokus pada apa yang benar-benar penting dan membuang sisa-sisa energi yang terbuang untuk mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi. Ini tentang keberanian untuk percaya pada proses hidup, tanpa harus berpegangan pada ilusi bahwa dirimu harus mengatur segalanya. Dan ketika kamu mulai memahami hal ini, sesuatu berubah. Kamu nggak akan lagi merasa perlu berteriak-teriak dalam hati atau gelisah setiap detik. Yang lahir adalah kekuatan baru, tenang, seimbang, dan punya arah. Bukan kekuatan yang keras dan memaksa, tapi kekuatan yang lembut tapi nggak bisa digoyahkan. Kalau kamu membaca sampai sini dan hati kecilmu merasa, iya, ini sih yang selama ini aku butuhkan. Mungkin inilah saat yang tepat buat mengambil langkah sederhana. Tulis di kolom komentar di bawah. Aku memilih untuk percaya. Bukan sekadar kalimat, ya. Itu adalah simbol bahwa kamu memilih sikap baru. Seperti kata Andy Warhol, yang mungkin nggak nyangka kalau kata-katanya nyambung sama stoikisme. Begitu kamu berhenti menginginkan sesuatu, kamu mendapatkannya. Jadi, yuk kita coba santai sedikit, lepaskan sedikit kendali, dan lihat apa yang terjadi. 2. Apa yang menjadi milikmu akan datang ketika kamu sudah utuh. Ilusi terbesar adalah berpikir bahwa kamu harus mengejar segalanya untuk membuktikan bahwa dirimu cukup. Kamu kejar target, kejar pengakuan, kejar cinta, kejar cukup di mata orang lain. Tapi semakin cepat kamu berlari, semakin terasa ada yang kosong di dalam dada. Rasanya seperti kamu terus mengisi ember bocor, kelelahan, tapi tidak pernah penuh. Tenang. Kamu nggak sendirian. Itulah ilusi terbesar yang diam-diam kita percaya, bahwa kita harus mengejar segalanya untuk membuktikan bahwa diri kita cukup. Padahal, kebenarannya justru sebaliknya. Apa yang benar-benar menjadi milikmu, baik itu kedamaian, cinta sejati, peluang, atau rasa hormat, tidak datang ketika kamu memohon, mengejar, atau melelahkan diri hingga hancur. Ia datang dengan sendirinya ketika kamu sudah utuh,
Utuh di sini bukan berarti sempurna tanpa cacat, ya. Utuh itu sederhana, damai dengan siapa dirimu, jujur dengan nilai-nilai yang kamu pegang, dan hadir dalam hidupmu sendiri tanpa terus-menerus melompat keluar untuk mencari validasi. Seneca, filsuf stoik yang bijak, pernah berkata, "Tidak ada yang cukup bagi orang yang merasa cukup itu sedikit." Coba renungkan kalimat itu perlahan. Maksudnya, kalau di dalam hatimu kamu merasa, "Aku nggak pernah cukup," maka seberapa banyak pun yang kamu raih di luar, pujian, uang, pasangan, jabatan, kamu tetap akan merasa kurang. Rumusnya sederhana tapi menyedihkan. Rasa kurang dari dalam tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun dari luar. Nah, ini bagian psikologisnya yang menarik. Tapi tidak usah pakai istilah aneh-aneh. Dalam keseharian, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang memohon tanpa suara. Contohnya, kamu terlalu banyak mengiyakan permintaan orang lain karena takut dianggap egois. Akhirnya kamu kelelahan, tapi merasa tidak dihargai. Atau kamu mati-matian tampil sempurna di media sosial, tapi di belakang layar kamu cemas berat karena takut ada yang tidak suka. Atau kamu terus bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berpikir, kalau aku pergi tidak akan ada yang mau sama aku lagi. Itu semua adalah bentuk memohon dan mengejar yang tersamar. Dan sayangnya, energi seperti itu justru mengusir apa yang kamu inginkan. Bukan karena kamu tidak pantas loh, tapi karena kamu sendiri belum memberi nilai pada dirimu sendiri. Hidup itu seperti cermin. Dia hanya memantulkan kembali bagaimana kamu memperlakukan dirimu. Kalau kamu memperlakukan dirimu seperti orang yang selalu kurang, maka dunia pun akan memperlakukanmu seperti itu. Coba bayangkan begini. Kamu tidak bisa berharap hidup memberimu stabilitas finansial atau emosional kalau di dalam pikiranmu masih kacau kayak huru-hara setiap hari. Kamu tidak bisa berharap hubungan yang seimbang dan sehat kalau kamu masih sibuk mengabaikan kebutuhanmu sendiri hanya demi menyenangkan semua orang di sekitarmu. Kamu tidak bisa berharap kelimpahan rezeki atau ketenangan kalau kamu punya kebiasaan diam-diam menyabotase diri sendiri, misalnya merasa bersalah saat istirahat atau merasa tidak layak saat menerima kebaikan. Dalam keutuhanmu lah, dunia menemukan titik tumpu. Maksudnya gini, ketika kamu mulai berhenti mengemis kehadiran orang lain dan mulai memupuk cinta dari dalam dengan caramu bicara lembut pada diri sendiri, dengan memberdirimu izin untuk berhenti sejenak, dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energimu, maka sesuatu bergeser. Kamu tidak lagi berteriak mencari perhatian. Kamu mulai menghormati dirimu dalam keheningan. Dan anehnya, justru saat itulah orang-orang dan kesempatan yang tepat mulai tertarik datang mendekat. Kenapa? Karena energi orang yang utuh itu berbeda. Dia tidak desperate, tidak menjilat, tidak memaksa. Dia tenang, dia tahu batasannya, dia tahu apa yang dia bawa ke meja. Dan hidup itu cerdas, teman. Hidup tahu siapa yang siap menerima dan siapa yang masih akan menyia-nyiakan pemberiannya karena kebiasaan merendahkan diri. Kamu boleh masih dalam proses, punya bekas luka, kadang jatuh lagi, itu tidak masalah. Keutuhan bukan tentang mulus, tapi tentang jujur dan menerima bahwa kamu punya kelebihan dan kekurangan, dan itu tidak mengurangi nilai dirimu. Bahwa kamu sedang berusaha, dan itu sudah cukup untuk dihormati. Dan ketika kamu hidup seperti itu, utuh, bahkan dengan segala proses yang belum selesai, hidup akan menyadarinya. Ia akan menemuimu di tengah jalan, lalu memberikan apa yang sudah menjadi milikmu. Bukan karena kasihan, bukan karena doamu yang keras, tapi karena koherensi. Keselarasan antara siapa dirimu di dalam dan apa yang kamu tarik dari luar. Kamu tidak perlu lagi memohon. Kamu cukup menjadi. Dan apa yang pantas untukmu akan mengenali rumahnya. Jadi, mulai sekarang, coba tarik napas. Turunkan sedikit bahu yang tegang itu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun hari ini. Kamu sudah cukup. Bukan karena pencapaianmu, tapi karena kamu berani memilih untuk berdamai dengan dirimu sendiri. 3. Energi kekurangan akan menarik lebih banyak kelangkaan.
Ada satu jenis energi yang sering banget luput dari perhatian kita, padahal dialah yang diam-diam menentukan apa yang kita tarik dalam hidup. Namanya energi kekurangan. Kedengarannya agak mistis? Enggak juga kok. Ini sangat nyata dan terjadi dalam keseharian kita. Coba perhatikan. Pernah nggak kamu merasa stuck dalam siklus nggak pernah cukup? Misalnya, kamu sendiri merasa nggak punya cukup uang, lalu tiba-tiba semua tagihan numpuk. Ada aja kebutuhan mendadak, dan rasanya dompet selalu tipis. Atau kamu merasa nggak dicintai, lalu setiap hubungan yang kamu masuki malah berasa dingin, jauh, atau berakhir menyakitkan. Atau kamu merasa nggak dihargai di kerjaan, ternyata betul-betul kamu selalu di-skip dapat promosi. Bukan kebetulan loh, ada pola yang bekerja di balik sadar kita. Masalahnya bukan pada keinginan untuk punya lebih. Semua orang pasti punya keinginan, itu wajar. Tapi masalah muncul ketika kita hidup dari posisi ketiadaan. Bangun setiap pagi dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang esensial hilang dari diri kita. Dan perasaan itu kemudian kita biarkan menentukan suasana hati, sikap kita ke orang lain, bahkan keputusan besar dalam hidup. Epictetus, filsuf Stoa yang terkenal tenang itu, pernah bilang, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, tetapi opini yang mereka miliki tentang hal-hal tersebut. Nah, menurut saya, opini paling berbahaya yang bisa kita pelihara adalah kalimat pendek, tapi mematikan ini. Aku akan bahagia hanya ketika lanjutannya bisa macam-macam. Punya pasangan, gajian besar, dipuji atasan, punya rumah sendiri, tubuhku ideal. Kelihatannya polos kan? Tapi kalimat itu menciptakan siklus tak terlihat yang justru menjauhkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena semakin kamu memikirkan apa yang kurang darimu, semakin kamu memperkuat kekurangan itu sebagai bagian dari identitasmu. Kamu mulai berkata dalam hati, aku orang yang kurang beruntung. Aku orang yang nggak layak dicintai. Aku orang yang selalu kekurangan. Dan tanpa sadar, pikiran itu akan mencari bukti-bukti untuk membenarkan dirinya sendiri. Akhirnya, kamu masuk ke dalam ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Coba saya ceritakan sebuah fabel kuno. Dua makhluk menempuh jalan yang sama persis. Yang pertama adalah seekor lalat. Sepanjang perjalanan, lalat itu hinggap hanya di tempat yang kotor. Ia melihat sampah di setiap sudut, mendengar kebisingan dalam setiap gerakan, merasakan kekurangan dalam setiap orang yang dijumpainya. Di akhir perjalanan, ketika ditanya apa yang ditemukannya, si lalat menjawab dengan nada menghina. Tidak ada yang berharga, hanya kebusukan. Dunia ini menjijikkan. Makhluk kedua adalah seekor lebah. Ia menempuh jalan yang persis sama, tapi dia hinggap di tempat-tempat yang ada bunga. Ia melihat warna-warni kelopak, mencium aroma manis, merasakan kehidupan yang bergerak. Di akhir perjalanan, ketika ditanya apa yang ditemukannya, si lebah tersenyum dan berkata, bunga-bunga terindah musim ini, sungguh perjalanan yang manis. Perbedaannya, dunianya sama, jalannya sama, tapi cara pandangnya berbeda. Lalat mencari kotoran, maka ia menemukan kotoran. Lebah mencari bunga, maka ia menemukan bunga. Begitulah cara kerjamu juga, teman. Apa yang kamu fokuskan akan meluas. Bukan karena dunia berubah, tapi karena perhatianmu adalah pupuk. Jika kamu setiap hari menyirami pikirannya dengan aku kurang, aku belum punya, aku belum cukup, maka tanaman kelangkaan itu akan tumbuh subur. Jika kamu melatih pandanganmu untuk melihat apa yang sudah kamu miliki, apa yang bisa kamu ciptakan, apa yang masih mekar dalam dirimu, maka perlahan realitas mulai berubah. Ini bagian yang menarik. Tanpa perlu istilah rumit, begini penjelasannya. Otak kita punya bawaan alami untuk lebih cepat menangkap hal-hal yang negatif atau yang kurang. Ini warisan dari zaman purba, ketika fokus pada bahaya membantu kita bertahan hidup. Tapi di zaman sekarang, kalau tidak disadari, kebiasaan ini bisa menjebak kita. Kita jadi lebih mudah mengingat kritik daripada pujian,
lebih cepat melihat uang yang keluar daripada yang masuk, lebih peka terhadap sikap dingin orang daripada kebaikan kecil yang diberikan. Masalahnya, ketika kita tidak menyadari kecenderungan ini, kita membiarkan mode kekurangan menjadi pengemudi utama hidup kita. Akibatnya, kita jadi mudah cemas, gampang iri, cepat frustrasi, dan sering mengambil keputusan berdasarkan rasa takut. Misalnya, bertahan di hubungan yang buruk karena takut sendiri, atau menolak peluang karena merasa nggak pantas. Pikiran yang terfokus pada kekurangan itu buta terhadap peluang. Ia tidak melihat celah, tidak melihat jalan alternatif, tidak melihat tangan yang terulur. Yang ia lihat hanyalah konfirmasi terus-menerus. Lihat kan, aku memang kurang. Buktinya jelas. Ketika kamu mengubah fokus, dari apa yang kurang menjadi apa yang bisa kamu bangun, dari apa yang tidak kamu miliki menjadi apa yang bisa kamu tawarkan, sesuatu yang kuat terjadi. Kamu berubah dari seorang pengemis emosional yang terus-menerus memohon validasi menjadi pencipta realitasmu sendiri. Perubahan ini nggak instan, tapi perlahan kamu akan merasakan bedanya. Melepaskan energi kekurangan adalah tindakan berani. Bukan karena kekurangan itu langsung lenyap dalam semalam, tapi karena kamu memutuskan untuk berhenti memberinya makan. Kamu berhenti mengulang-ulang narasi, "Aku nggak cukup" dalam kepalamu. Kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan sorotan kehidupan orang lain di media sosial. Kamu berhenti menunggu syarat tertentu dulu baru berani merasa cukup. Kelimpahan itu sebenarnya dimulai sebagai keadaan batin sebelum menjadi hasil lahiriah. Jadi, jangan tunggu kaya dulu baru merasa cukup. Jangan tunggu dicintai dulu baru merasa berharga. Mulailah dari dalam. Coba ganti kebiasaan kecil ini. Setiap kali hampir mengucap, "Aku butuh ini untuk bahagia," ganti dengan, "Aku sudah menjadi semua yang kubutuhkan untuk memulai." Rasakan getarannya. Amati apa yang berubah dalam hatimu. Bisa jadi pada awalnya terasa aneh atau palsu. Itu wajar. Tapi ulangi terus. Karena kata-kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri adalah doa yang paling sering didengar oleh alam semesta. Ketika kamu melepaskan identitas kekurangan, kamu mulai hidup seperti orang yang sudah memiliki. Bukan berarti kamu pura-pura kaya raya padahal dompet tipis, ya. Tapi kamu hidup dengan sikap, "Apa yang aku punya sekarang sudah cukup untuk melangkah. Aku punya akal, aku punya kesehatan, aku punya kemampuan untuk belajar, aku punya orang-orang baik di sekitarku." Dan anehnya, dunia merespon hal itu. Orang lain merasakan energimu yang lebih ringan. Peluang mulai muncul dari arah yang tidak kamu duga. Bukan karena sulap, tapi karena matamu sudah terbuka untuk melihatnya. Jadi, mulai sekarang, coba tarik napas. Lepaskan sedikit demi sedikit kebiasaan menghitung apa yang belum kamu miliki. Gantikan dengan syukur kecil untuk apa yang sudah ada. Bukan karena kamu puas biasa-biasa saja, tapi karena dari rasa cukup itulah kamu justru bisa melompat lebih tinggi. Kalau kamu merasa setuju dan ingin mulai menggeser energi kekuranganmu, tulis di kolom komentar, "Aku memilih untuk melihat kelimpahan." Bukan sekadar caption, ya. Itu adalah kompas baru untuk harimu. 4. Hiduplah seolah-olah itu sudah nyata. Ada satu prinsip sederhana yang sering kita lupakan. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan dengan kecemasan atau kerinduan yang berlebihan. Kamu menarik apa yang kamu jalani dengan koherensi, keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakanmu. Pikiran manusia itu cerdas, tapi ia sangat bergantung pada bukti. Setiap hari, tanpa sadar, otakmu membaca perilakumu sendiri sebagai sinyal tentang siapa dirimu. Jika kamu bertindak seolah-olah kamu masih menunggu izin, menunggu kepastian, menunggu saat yang tepat, maka pikiranmu akan menyimpulkan bahwa kamu tidak benar-benar percaya pada dirimu sendiri. Sebaliknya, ketika kamu mulai berjalan seperti seseorang yang sudah tahu kemana arah tujuannya, sesuatu berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba berkomplot mendukungmu, tapi karena kamu mengubah frekuensi batinmu. Ini bukan sihir, ini adalah pola pikir yang bisa dilatih. Psikologi sehari-hari menyebutnya sebagai fake it until you become it. Bukan pura-pura palsu,
tapi bertindak selaras dengan versi terbaik dari dirimu, agar perlahan kamu benar-benar menjadi versi itu. Coba renungkan. Kamu ingin percaya diri? Maka mulailah bertindak seperti orang yang bisa diandalkan, tepat janji, berani menyuarakan pendapat, tidak takut salah. Kamu ingin dihormati? Berdirilah dengan tegak, bicara dengan jelas, jaga martabatmu tanpa harus merendahkan orang lain. Kamu ingin menarik hubungan yang sehat dan penuh kasih? Maka jadilah ruang yang aman bagi dirimu sendiri terlebih dahulu. Belajar mendengarkan, tidak reaktif, dan hadir secara utuh. Epictetus, seorang filsuf Stoa, pernah berkata, "Pertama, katakan pada dirimu sendiri siapa yang ingin kamu jadikan, kemudian lakukan apa yang diperlukan." Ini adalah kunci yang sering terlewat. Banyak dari kita menunggu untuk merasakan sesuatu sebelum bertindak. Kita ingin merasa percaya diri dulu baru berani tampil. Kita ingin merasa dicintai dulu baru berani membuka hati. Kita ingin merasa sukses dulu baru berani bertindak seperti orang sukses. Padahal, gerakan sejati justru dimulai sebaliknya. Pertama kamu bertindak, kemudian perasaan itu datang menyusul. Ini bukan teori kosong. Dalam praktik keseharian, cobalah sebuah eksperimen kecil. Saat kamu sedang merasa malas dan tidak termotivasi, cobalah duduk tegak, tersenyum kecil, dan mulai melakukan satu tugas kecil. Dalam beberapa menit, kamu akan merasakan energi yang berbeda. Itulah aksi yang membangkitkan perasaan, bukan sebaliknya. Maka, jika kamu ingin hidup dalam kelimpahan, jangan tunggu kaya dulu baru bersyukur. Praktikkan rasa syukur setiap hari, bahkan untuk hal-hal kecil. Napas yang masih teratur, makanan yang tersedia, orang yang masih peduli. Rasa syukur adalah latihan yang mengubah fokus otakmu dari kekurangan menjadi kecukupan. Jika kamu ingin hidup dalam cinta, jangan tunggu ditemukan dulu baru hadir. Praktikkan kehadiran, perhatikan orang di depanmu, dengarkan tanpa menghakimi, tunjukkan bahwa mereka berharga. Jika kamu ingin hidup dalam damai, berhentilah menyabotase dirimu sendiri dengan cerita-cerita lama yang penuh sesal atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Kamu tidak perlu menunggu dunia berubah terlebih dahulu. Dunia tidak akan berubah sesuai keinginanmu hanya karena kamu mencemaskannya. Yang bisa kamu ubah adalah energi yang kamu bawa ke dalam setiap momen. Ketika kamu meninggalkan peran sebagai pemohon yang terus-menerus memohon, mengeluh, dan menunggu, dan mengambil peran sebagai pembangun yang bertindak, belajar, dan menciptakan, maka segala sesuatu di sekitarmu mulai merespon secara berbeda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum resonansi yang sederhana. Kamu akan menarik apa yang kamu getarkan. Jika kamu bergetar pada frekuensi kelangkaan, ketakutan, dan ketidakpercayaan, maka itulah yang akan kamu temui. Jika kamu bergetar pada frekuensi kelimpahan, keberanian, dan tindakan nyata, maka peluang, orang-orang tepat, dan situasi yang mendukung akan semakin sering muncul. Bukan karena sulap, tapi karena kamu akhirnya menjadi selaras dengan apa yang kamu inginkan. Dan dalam keselarasan itulah pintu-pintu terbuka dengan sendirinya. Jadi, mulailah hari ini. Tanyakan pada dirimu, versi terbaik dari diriku akan bertindak seperti apa saat ini? Lalu lakukan itu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Karena cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya, langkah demi langkah, selaras dengan siapa kamu memilih untuk menjadi. Jika tulisan ini menginspirasimu untuk beranjak dari posisi menunggu ke posisi bertindak, tulis di kolom komentar. Aku memilih untuk hidup seolah-olah itu sudah nyata. Itu bukan sekadar afirmasi. Itu adalah deklarasi bahwa kamu siap menjadi pencipta atas hidupmu sendiri. 5. Peran kepercayaan. Mungkin selama ini kamu mengira kepercayaan itu adalah perasaan tenang tanpa keraguan, atau keyakinan buta bahwa semuanya akan berjalan mulus. Padahal, tidak seperti itu, teman. Kepercayaan sejati bukanlah berdiam diri sambil pasrah. Bukan juga optimisme yang dipaksakan di depan kenyataan pahit.
Kepercayaan adalah keberanian untuk bertindak meskipun hatimu berdebar kencang. Ibarat berjalan di tengah hutan yang gelap tanpa senter. Kamu tidak melihat ujung jalannya, tapi kakimu tetap melangkah tegap. Kamu tahu bahwa mungkin akan tersandung, mungkin akan salah belok, tapi kamu tidak berhenti. Itulah kepercayaan. Pilihan yang sunyi, kekuatan batin yang berbisik lembut. Aku belum tahu bagaimana nanti jadinya, tetapi aku tahu aku bisa melewatinya. Epictetus, filsuf yang bijak itu, pernah berkata, "Kita tidak terganggu oleh fakta-fakta, tetapi oleh cara kita menafsirkannya." Nah, disitulah peran kepercayaan bekerja. Kepercayaan tidak mengubah fakta di luar sana, tetapi ia mengubah cara kamu menghadapi fakta tersebut. Ketika kamu melepaskan kebutuhan mati-matian untuk mengendalikan segala sesuatu, apa yang tersisa? Bukan kekosongan, justru sebaliknya. Yang tersisa adalah dirimu sendiri, sikapmu, kehadiranmu, dan kemampuanmu untuk menghadapi saat ini dengan tegas. Kepercayaan ala Stoa bukanlah iman buta. Jangan khawatir, kepercayaan versi ini tidak memintamu untuk menutup mata terhadap realitas atau tersenyum palsu saat badai datang. Bukan, kepercayaan ala Stoa itu dibangun dengan praktik, bukan datang begitu saja. Ia lahir dari setiap saat dalam hidupmu ketika kamu menengok ke belakang dan menyadari, dulu aku pikir ini akhir segalanya, ternyata cuman awal yang baru. Apa yang dulu mematahkan semangatku, ternyata membentukku jadi lebih kuat. Apa yang lepas dari kendaliku mengajariku lebih banyak daripada semua hal yang berjalan mulus. Lihat, itu bukan naif. Itu adalah pembelajaran yang jujur dari pengalaman. Ada satu ilustrasi indah dari Alan Watts yang sangat cocok di sini. Katanya, ketika kamu mencoba bertahan di permukaan air dengan panik, kamu justru tenggelam. Tetapi ketika kamu berani melepaskan dan membiarkan tubuhmu tenggelam, kamu akan mengapung dengan sendirinya. Pernah mencoba berenang atau mengapung di kolam? Coba ingat, semakin kamu melawan air, semakin kamu kelelahan. Tapi ketika kamu pasrah, rileks, dan percaya bahwa air akan menopangmu, tiba-tiba tubuhmu naik ke permukaan. Itulah metafora kepercayaan yang sempurna. Ketika kamu berhenti melawan momen saat ini, berhenti memaksa, berhenti mengeluh, berhenti menuntut, momen itu justru mulai menopangmu. Bukan karena takdir baik padamu, tapi karena energimu tidak lagi terbuang untuk perlawanan yang sia-sia. Secara psikologis, ketika kamu benar-benar percaya, pikiranmu menjadi jauh lebih tenang. Kenapa? Karena kamu berhenti membuang energi untuk mencoba meramalkan hal yang tidak bisa diramalkan. Kamu tidak lagi menghabiskan waktu begadang memikirkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Kamu tidak lagi cemas mengatur setiap gerak-gerik orang lain atau mengontrol setiap detail kecil. Hasilnya, kamu bernapas lebih lega, tidur lebih nyenyak, mendengarkan orang lain dengan lebih baik. Dan yang paling penting, kamu menjadi lebih hadir dalam hidupmu sendiri. Bukan sekadar menjalani rutinitas seperti robot, tapi benar-benar merasakan setiap momen. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menulis dalam buku hariannya, "Terimalah tanpa kesombongan, lepaskan tanpa keterikatan." Itulah inti dari peran kepercayaan. Percaya berarti kamu tahu mana yang bisa kamu kendalikan. Sikap, usaha, pilihanmu, dan mana yang tidak, hasil, opini orang, masa depan. Lalu kamu melepaskan apa yang bukan hakmu untuk mengatur. Dengan begitu, seluruh kekuatanmu bisa diinvestasikan di tempat yang benar-benar bisa bertransformasi, dirimu sendiri. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu mulai hidup seperti ini? Bukan berarti semua masalah lenyap, ya? Tapi kamu berhenti menderita sebelum waktunya. Kamu tidak lagi menyiksa diri dengan gimana kalau nanti gagal. Kamu membuat kesalahan dengan lebih ringan karena kamu tidak menuntut kesempurnaan pada dirimu sendiri. Kamu lebih cepat bangkit setelah jatuh karena kamu tidak menyalahkan diri berlebihan. Kamu hidup dengan lebih damai, bukan karena semuanya telah terselesaikan dengan rapi,
tetapi karena kamu telah menjadi cukup kuat untuk terus melangkah, bahkan ketika semuanya masih belum pasti. Itulah peran sejati dari kepercayaan, memberimu ketahanan untuk berjalan tanpa jaminan. Jadi hari ini, cobalah untuk tidak menuntut jawaban dari hidup. Jangan paksa dirimu menebak-nebak masa depan. Ambil saja langkah berikutnya, satu langkah kecil, dengan tegas, dengan kesadaran penuh, dan dengan ketenangan. Tidak perlu lompatan besar, cukup langkah yang yakin, itu sudah cukup. Karena kepercayaan tidak pernah terlihat dari seberapa hebat rencanamu, tapi dari seberapa tenang kamu melangkah. 6. Bagaimana menerapkan ketenangan dalam kehidupan nyata? Memahami konsep ketenangan adalah langkah awal, namun mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang akan menghasilkan transformasi sejati. Diskusi mengenai melepaskan, percaya, dan hidup di saat ini memang terdengar menarik dan menginspirasi. Namun, tantangan muncul ketika kita dihadapkan pada situasi seperti tagihan yang harus dibayar besok, luka hati yang belum sembuh, atau ketika kita merasa tertinggal di tengah arus kehidupan yang terus bergerak. Disinilah stoicisme beralih dari sekadar teori menjadi praktik yang nyata. Pelajaran pertama yang perlu diterapkan setiap hari adalah bahwa ketenangan tidak berasal dari upaya mengendalikan segala sesuatu, melainkan dari kejernihan pikiran. Keterjagaan pikiran ini menuntut kehadiran yang penuh. Sebelum berusaha mengubah seluruh aspek kehidupan Anda, luangkan waktu sejenak untuk merenung dan mengamati. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sedang saya paksa untuk dipertahankan? Apa yang sulit untuk saya lepaskan? Seringkali, hal tersebut berkaitan dengan seseorang yang telah pergi, di mana keinginan untuk mengembalikannya muncul dengan sangat kuat. Terkadang, itu merupakan ideal yang tidak lagi mendukung perkembangan diri, namun tetap dipertahankan demi harga diri. Atau mungkin, itu adalah kenangan menyakitkan yang sulit untuk dimaafkan. Dalam beberapa kasus, itu hanyalah ketakutan untuk memulai kembali. Rasa sakit akan semakin mendalam ketika kita berupaya melawan kenyataan yang ada. Namun, perubahan signifikan akan terjadi saat kita dengan jujur mengakui, saat ini saya berada di sini, dan meskipun ini bukan tempat yang saya inginkan, dari sinilah saya bisa memulai. Sebagai contoh konkret, bayangkan seseorang yang baru saja mengakhiri suatu hubungan. Keinginan untuk mengembalikan pasangannya, untuk memutar kembali waktu, tampaknya sangat kuat. Tetapi ketenangan dimulai ketika individu tersebut memiliki keberanian untuk mengakui, sudah berakhir. Meskipun rasa rindu masih ada, ia perlu berhenti berusaha menyelamatkan sesuatu yang tidak lagi ada. Ini bukan berarti mengabaikan rasa sakit, melainkan memahami bahwa selain terjebak dalam rasa sakit tersebut, ada pilihan lain. Bangkit, bernapas, merawat diri, berhenti mengejar yang telah berlalu, dan mulai melangkah menuju kemungkinan baru. Disinilah ia mulai membangun kembali hidupnya, mendefinisikan ulang rutinitasnya, mencari dukungan yang tulus, dan melihat dirinya bukan sebagai individu yang ditolak, tetapi sebagai seseorang yang menemukan kembali jati dirinya. Inilah yang dimaksud dengan kehadiran, inilah kekuatan. Atau pertimbangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Ketika situasi ini terjadi, pikiran seringkali dipenuhi kepanikan, membayangkan bencana dan berusaha mencari solusi secara terburu-buru. Namun, ketenangan dimulai ketika individu tersebut memberi dirinya izin untuk duduk dan berkata, "Baiklah, ini telah terjadi. Saya tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi hari ini saya dapat memperbarui daftar riwayat hidup saya, memotong pengeluaran yang tidak perlu, meminta bantuan teman, dan menciptakan kembali diri saya." Dalam transisi antara kepanikan dan kehadiran, kekuatan sejati mulai muncul. Marcus Aurelius pernah mengatakan, "Apa yang ada di hadapanmu sudah cukup. Bertindaklah, bukan sebagai orang yang melarikan diri, tetapi sebagai orang yang memilih." Setiap kali pikiran mulai melayang menuju pertanyaan, bagaimana jika tidak berhasil? Atau, bagaimana jika tidak pernah membaik? Kembalikan fokus dengan pertanyaan sederhana namun kuat. Apa yang dapat saya lakukan saat ini dengan apa yang saya miliki? Terkadang jawabannya adalah,
Atur ruang Anda. Bernapaslah selama 2 menit tanpa gangguan, atau tuliskan semua perasaan Anda di atas kertas, meskipun itu menyakitkan. Tindakan-tindakan kecil ini berfungsi sebagai jangkar, menghubungkan Anda kembali dengan saat ini, satu-satunya tempat di mana perubahan dapat dimulai. Ketika kekacauan tampak lebih besar dari kemampuan Anda, ingatlah salah satu kebenaran stoisisme yang paling mendalam dan membebaskan. Bukan peristiwa itu sendiri yang menghancurkan, melainkan penilaian Anda terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, jagalah kata-kata yang Anda ucapkan dalam diri sendiri. Hindari menyatakan, "Ini tak tertahankan." Sebaliknya, katakanlah, "Inilah yang harus saya hadapi hari ini." Amati bagaimana sikap Anda berubah, karena bukan hanya pikiran Anda yang mempengaruhi keadaan, tetapi juga nada bicara yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Seringkali, penderitaan muncul bukan semata-mata karena rasa sakit yang dialami, tetapi karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, menghakimi diri sendiri, atau menuntut diri untuk menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sempurna. Inilah yang menimbulkan perasaan terburu-buru, rasa bersalah, dan perasaan tertinggal. Semua ini menghalangi ketenangan Anda. Hormatilah ritme kehidupan Anda. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan berusaha berlari maraton dalam waktu yang sama dengan seseorang yang sudah berada di kilometer ke-30. Pahami bahwa setiap bunga mekar pada musimnya masing-masing. Seneca menulis, "Bukan karena sesuatu itu sulit sehingga kita tidak berani melakukannya, tetapi karena kita tidak berani melakukannya sehingga sesuatu itu menjadi sulit." Terkadang, keberanian itu sesederhana melanjutkan langkah, meskipun dengan perlahan. Praktik-praktik ini mungkin tidak menghasilkan keajaiban instan, tetapi mereka dapat melakukan keajaiban. Menghentikan keterikatan pada kegelisahan eksternal dan mulai membangun kekuatan internal. Ketika itu terjadi, Anda tidak perlu lagi mengejar segala sesuatu dengan putus asa, karena apa yang menjadi milik Anda akan merasakan keteguhan Anda dan datang kepada Anda dengan sendirinya. 7. Pikiran yang reseptif adalah pikiran yang kuat. Ada perbedaan besar antara menginginkan sesuatu dan dikuasai oleh keinginan itu. Kamu pasti pernah merasakannya, kan? Saat kamu menginginkan sesuatu dengan tenang dan seimbang, kamu masih bisa berpikir jernih, mempertimbangkan pilihan, dan bertindak dengan bijaksana. Tapi ketika keinginan itu berubah menjadi obsesi, ketika kamu memikirkannya setiap detik, menghitung hari, membandingkan dirimu dengan orang lain yang sudah memilikinya, maka perlahan ia mulai menguras energimu, perhatianmu, dan yang paling parah, kedamaianmu. Segala sesuatu di sekitarmu mulai berputar di sekitar satu ide. Kamu tersesat dalam apa yang kamu yakini kurang darimu, dan melupakan apa yang sudah hadir saat ini. Padahal, apa yang kamu kejar belum tentu lari, tapi kamu sendiri yang sudah kelelahan sebelum garis finish. Stoikisme mengajarkan kita sebuah keterampilan sederhana tapi luar biasa. Mengamati pikiran kita dengan jarak. Tidak perlu melawan, tidak perlu larut. Cukup lihat. Seperti kamu duduk di pinggir sungai dan melihat dedaunan lewat. Kamu tidak perlu menyelam untuk menangkap semuanya. Epictetus berkata, "Jangan biarkan dirimu terseret oleh apa yang melintas dalam dirimu, amati saja." Itulah fondasi dari pikiran yang reseptif. Mungkin kamu bertanya-tanya, jadi apa itu pikiran reseptif? Apakah berarti pasrah, lemes, atau enggak punya pendirian? Sama sekali bukan. Pikiran yang reseptif justru adalah pikiran yang kuat. Ia telah belajar untuk tidak terikat pada setiap pikiran seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Ia tidak berusaha mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Ia bersedia menjalani masa kini dengan ringan, tanpa beban harus meramalkan masa depan agar merasa aman. Ini penting, teman, karena banyak dari kita berpikir bahwa dengan terus-menerus mengkhawatirkan masa depan, kita sedang bersiap. Padahal, yang kita lakukan hanyalah menyiksa diri hari ini untuk skenario yang belum tentu terjadi. Coba perhatikan, ketika kamu terobsesi pada sesuatu, misalnya ingin segera dapat pekerjaan, ingin segera menikah, ingin segera punya rumah, apa yang kamu lihat?
Apakah kamu masih melihat realitas secara jujur? Atau kamu melihat semuanya melalui lensa kekurangan, urgensi, dan perbandingan? Setiap unggahan teman yang sudah sukses terasa seperti tusukan. Setiap pertanyaan "kapan?" dari keluarga terasa seperti tekanan. Setiap malam terasa berat karena kamu terus memutar ulang apa yang belum kamu capai. Semakin besar kekuatan yang kamu berikan pada obsesi itu, semakin besar ketegangan yang kamu rasakan. Dan ironisnya, semakin jauh kamu merasa dari kedamaian. Tapi kabar baiknya, kamu bisa memilih sebaliknya. Ketika kamu bernapas, melambat, dan membiarkan pikiranmu hanya mengamati, tanpa menghakimi, tanpa panik, sesuatu berubah. Kamu mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan seperti yang didiktekan oleh pikiran cemasmu. Kamu mengubah ilusi kendali menjadi kejernihan penerimaan. Dan itu rasanya lega, sangat lega. Coba bayangkan pikiranmu seperti sebuah jendela yang terbuka. Jendela yang terbuka tidak mencoba mengendalikan cuaca di luar. Ia tidak berteriak pada angin, hentikan, atau pada hujan, jangan masuk. Ia hanya membiarkan angin masuk, cahaya menembus, dan hal-hal baru terjadi. Terkadang anginnya sepoi-sepoi, terkadang kencang, tapi jendela itu tetap utuh, tetap terbuka. Itulah pikiran yang reseptif. Bukan berarti hidup tanpa tujuan, justru sebaliknya. Kamu tetap punya arah, tetap punya mimpi. Tapi kamu tidak mencampur adukan hasil dengan nilai dirimu. Kamu tidak menyamakan pencapaian dengan kelayakan. Kamu bertindak dengan niat, tapi menerima hasil dengan bijaksana. Kamu berusaha, tapi tidak melelahkan diri dengan memaksakan apa yang hanya setengah bergantung padamu. Pernahkah kamu merasa seperti sedang mendobrak pintu yang tertutup rapat sambil berkeringat dan kelelahan, lalu seseorang datang dari sisi lain dan bilang, "Pintu lain di sebelah sana sudah terbuka dari tadi loh." Itulah yang sering terjadi ketika kita terobsesi. Pelajarannya sederhana. Berhenti terobsesi dengan apa yang tidak kamu miliki. Berhenti memaksa waktu. Biarkan apa yang menjadi milikmu mengalir ke dalam hidupmu ketika waktunya tepat. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu percaya bahwa ada ritme dalam hidup yang tidak selalu bisa kamu kendalikan. Dan itu tidak apa-apa. Ketika kamu berhenti mendorong, jalan akan terungkap dengan sendirinya. Ketika kamu berhenti mengejar dengan panik, apa yang menjadi milikmu akan menemukan jalannya sampai kepadamu. Ini terdengar seperti puisi, tapi coba kamu buktikan sendiri. Kadang, orang yang paling cepat mendapatkan apa yang diinginkannya adalah orang yang paling tidak terdesak. Nah, disinilah kata-kata dari seorang guru monastik, Thich Nhat Hanh, menjadi sangat relevan. Beliau berkata, "Keterlepasan memberi kita kebebasan, dan kebebasan adalah satu-satunya kondisi untuk kebahagiaan. Jika di dalam hati kita masih terikat pada sesuatu, kemarahan, kecemasan, atau kepemilikan, kita tidak bisa bebas." Coba renungkan. Melepaskan kendali bukanlah kelemahan, justru itu adalah kedewasaan. Itu tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk tidak perlu mengatur setiap detak jantung alam semesta. Itu adalah membuka ruang di dalam dirimu untuk melihat lebih jauh, untuk bernapas lebih lega, untuk berhenti hidup dalam perang dengan realitas dan mulai mengalir bersamanya. Beberapa hal terpenting dalam hidupmu, cinta sejati, pekerjaan yang tepat, kedamaian yang sejati, tidak akan datang ketika kamu menuntutnya dengan teriakan. Mereka akan datang ketika kamu siap. Dan kesiapan itu bukan tentang memiliki segalanya. Kesiapan itu sederhana. Menjadi reseptif, tetap sadar, berada dalam damai dengan saat ini. Jadi, mulai sekarang, ambil napas dalam-dalam. Lepaskan kekakuan di pundakmu. Lepaskan urgensi yang tidak perlu. Dan yang paling penting, lepaskan ketakutan bahwa kamu akan tertinggal, bahwa kamu tidak cukup cepat, bahwa kamu tidak pantas. Kamu sudah tepat waktu. Kamu sudah di jalurmu sendiri. Biarkan pikiranmu mengalir, seperti air sungai yang tidak perlu dipaksa agar cepat sampai ke laut. Ia akan sampai dengan caranya sendiri. Kalau kamu merasa tersentuh dan ingin memulai langkah kecil hari ini, tulis di kolom komentar,
Pikiranku mengalir. Bukan sekadar kalimat, ya. Itu adalah komitmen pada kedamaian. Itu adalah langkah pertama untuk hidup dengan lebih ringan, lebih jernih, lebih bebas. 8. Hambatan-hambatan yang menghalangimu untuk percaya dan melepaskan. Dalam diskusi mengenai konsep melepaskan, banyak orang berbicara tentang pentingnya mempercayai proses, berhenti mengendalikan segalanya, dan secara teori, hal ini terdengar mudah dan ringan. Namun, dalam praktiknya, ketika saat yang tepat tiba untuk melepaskan suatu situasi dan menerima bahwa kendali tidak lagi ada di tangan kita, seringkali terdapat perlawanan internal. Perlawanan ini biasanya muncul dalam bentuk perlindungan diri, seolah-olah mempertahankan ketidakpastian lebih aman daripada menghadapi kekosongan yang menyertai awal yang baru. Pada hakikatnya, inilah yang membuat seseorang terperangkap dalam situasi tersebut. Salah satu hambatan utama adalah ketakutan. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kegagalan, dan ketakutan untuk melepaskan yang dapat mengakibatkan kekosongan. Namun, penting untuk merenungkan, berapa kali kita terlampau bergantung pada sesuatu sehingga tidak menyadari bahwa hal tersebut sebenarnya mengekang kita. Ini ibarat menggenggam duri dengan erat. Semakin takut kita untuk melepaskannya, semakin menyakitkan rasanya. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada hal besar yang hancur karena kehilangan eksternal, tetapi karena opini yang kita miliki tentang kehilangan itu." Kita tidak perlu kehilangan apa yang berharga, tetapi mungkin kita perlu melepaskan gagasan bahwa segala sesuatu hanya berharga jika dipertahankan dengan cara tertentu. Melepaskan terkadang merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan apa yang masih baik, bahkan dalam diri kita sendiri. Hambatan lain yang sering kali muncul adalah ketidaksabaran. Kita hidup dalam masyarakat yang dipenuhi oleh ketergesaan, tujuan, dan perbandingan. Kita ingin melihat hasil sebelum prosesnya sepenuhnya matang. Namun, ketenangan bukanlah ketiadaan tindakan, melainkan kehadiran kesadaran. Bayangkan pohon yang baru saja dipangkas, tampak kosong, tidak menarik, bahkan rusak. Tetapi di dalam keheningan penantian itulah cabang-cabang baru disiapkan. Buah yang bernilai tidak lahir dengan teriakan. Mereka tumbuh pada waktu yang tepat, dan ini memerlukan keyakinan. Bukan keyakinan buta, melainkan kepercayaan dari seseorang yang memahami bahwa apa yang tidak terlihat hari ini akan terlihat besok. Musuh ketenangan lainnya adalah kekakuan. Rasa sakit ketika menyadari bahwa hidup tidak sesuai dengan naskah yang kita tulis dalam pikiran. Pertanyaannya adalah, apakah hidup yang mengecewakan kita atau ekspektasi kita yang terlalu tinggi? Ini seperti membangun istana pasir dan marah pada laut. Kesalahan bukan terletak pada air pasang, melainkan pada ilusi keabadian yang kita ciptakan. Terlalu banyak ekspektasi dapat berubah menjadi jeruji tak terlihat, dan seringkali penderitaan tidak berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari gambaran sempurna yang kita ciptakan tentang bagaimana seharusnya segala sesuatu berjalan. Seneca menulis, "Jika kamu ingin segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, kamu akan tidak bahagia. Namun, jika kamu menerima apa yang diberikan kehidupan kepadamu, kamu akan menemukan ketenteraman." Fleksibilitas bukanlah kelemahan. Itu adalah kecerdasan emosional yang diterapkan. Kebanggaan juga dapat menghalangi suara batin yang berbisik. Jika kamu melepaskan, kamu menyerah. Namun, melepaskan adalah bentuk kebijaksanaan dan kerendahan hati. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan lebih unggul darinya. Seperti segala sesuatu di alam, kita mengikuti siklus, tahapan, dan musim. Setiap kali kita berusaha memaksakan sesuatu di luar ritme itu, tidak ada yang akan mengalir dengan baik. Bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena kita tidak selaras dengan realitas. Pikirkan tentang listrik. Meskipun tidak terlihat, jika kamu menyentuh tempat yang salah, kamu akan merasakannya. Begitu juga dengan hidup. Mengabaikan hukum-hukumnya tidak mempercepat apapun, hanya menunda segalanya. Ketika kamu memahami hal ini,
Kamu mulai bertindak sebagai bagian dari mesin, bukan sebagai seseorang yang berada di atasnya. Disitulah hidup kembali berputar, tanpa usaha yang berlebihan, tanpa kesedihan. Namun, di balik semua hambatan ini, terdapat keinginan yang tersembunyi. Keinginan untuk mengendalikan perasaan orang lain, waktu dari segala sesuatu, dan arah peristiwa. Namun, hidup bukanlah proyek teknik, ia adalah sungai. Siapapun yang berusaha mengendalikan air dengan tangannya akan berakhir kelelahan dan, lebih parah lagi, kehilangan hal-hal yang penting. Kamu tidak perlu melepaskan semuanya sekaligus. Mulailah dengan sesuatu yang kecil. Lepaskan satu tuntutan hari ini, satu penilaian besok, atau satu percakapan yang berulang dan tidak pernah membawa hasil. Ini ibarat membuang kelebihan berat dari koper. Kamu tidak harus membuang semuanya, hanya tinggalkan yang tidak membantumu untuk terus maju. Amati, tidak ada dalam hidupmu yang akan runtuh. Sebaliknya, sesuatu yang baru akan mulai tumbuh di dalam dirimu. Ringan, jernih, dan bebas. 9. Cara mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha mati-matian, tapi hasilnya nggak kunjung datang? Kamu sudah bekerja lembur, belajar mati-matian, atau berusaha sebaik mungkin dalam sebuah hubungan. Tapi entah kenapa, promosi itu tak kunjung turun, cinta yang kamu harapkan tak kunjung tulus, atau pengakuan yang kamu dambakan seakan selalu berada di ujung jari orang lain. Rasanya seperti berlari di tempat, bukan? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini dialami oleh banyak orang. Dan seringkali penyebabnya bukan karena kamu kurang hebat atau kurang pantas, tapi karena fokusmu salah tempat. Banyak dari kita hidup dengan obsesi terhadap hasil. Kita mendambakan kesuksesan, kebahagiaan, dan pengakuan seolah-olah itu adalah hadiah yang harus direbut. Padahal, ada satu hal esensial yang sering kita lupakan. Kamu tidak punya kendali atas hasil. Kamu hanya punya kendali atas proses. Ini terdengar sederhana, tapi coba renungkan. Kamu bisa menyiapkan presentasi sebaik mungkin, tapi kamu tidak bisa memaksa atasanmu memberi promosi. Kamu bisa menjadi pasangan yang baik, tapi kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu kembali. Kamu bisa berlatih keras, tapi kamu tidak bisa memaksa taktik menang dalam pertandingan. Ketika kita mencurahkan seluruh energi pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka yang terjadi adalah frustrasi, kelelahan, dan akhirnya keinginan untuk menyerah. Secara psikologis, tanpa istilah rumit, otak kita sebenarnya suka kepastian. Hasil yang jelas, apakah itu angka, pujian, atau status, memberi rasa aman. Tapi masalahnya, hasil hampir selalu dipengaruhi oleh faktor di luar kita. Waktu, keberuntungan, orang lain, atau keadaan. Ketika kita terlalu terpaku pada hasil, kita jadi cemas, tidak sabar, dan mudah kecewa. Kita lupa bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita pegang adalah tindakan kita sekarang. Ryan Holiday, seorang penulis yang banyak menggali filsafat Stoik, punya satu strategi sederhana namun luar biasa. Fokuslah pada tindakan, bukan pada hasil. Kedengarannya sepele, tapi kalau kamu benar-benar terapkan, cara pandangmu terhadap hidup bisa berubah drastis. Kenapa? Karena hasil adalah konsekuensi dari tindakan. Tapi tindakan adalah pilihan yang bisa kamu kendalikan setiap hari. Kamu tidak bisa mengontrol apakah kamu akan mendapat promosi, tapi kamu bisa mengontrol apakah hari ini kamu bekerja dengan integritas dan memberikan yang terbaik. Kamu tidak bisa mengontrol apakah kamu akan dicintai kembali, tapi kamu bisa mengontrol apakah hari ini kamu hadir sepenuhnya dalam hubungan yang sehat. Kamu tidak bisa mengontrol kapan keberuntungan datang, tapi kamu bisa memastikan bahwa dirimu siap ketika saat itu tiba. Prinsip Stoik selalu mengajarkan hal yang sama. Jangan sia-siakan energimu dengan berharap dunia akan memberimu sesuatu sesuai keinginanmu. Sebaliknya, berikan versi terbaik dirimu kepada dunia melalui tindakan, fokus, dan kehadiranmu. Ini adalah pergeseran dari mentalitas mengambil menjadi mentalitas memberi, dari menuntut menjadi berkontribusi, dan yang menarik adalah
Semakin kamu melepaskan keinginan untuk mencapai tujuan dengan cara memaksa, semakin dekat tujuan itu justru datang. Semakin kamu menyerah pada momen saat ini dan pada apa yang benar-benar bisa kamu lakukan sekarang, semakin cepat jalan menuju tujuan itu terbuka. Bukan karena sulap, tapi karena kamu tidak lagi membuang energi untuk kecemasan yang tidak perlu. Kamu menjadi lebih jernih, lebih konsisten, dan pada akhirnya lebih efektif. Apakah itu berarti kamu pasti akan mendapatkan semua yang kamu harapkan? Belum tentu. Hidup tidak pernah memberi jaminan. Tapi jika kamu terus menabur dengan keteguhan dan kejernihan, jika kamu terus bertindak dengan niat, tanpa terobsesi pada hasil, maka apa yang menjadi milikmu akan berkembang. Bukan karena kebetulan, tapi karena kamu bertindak dengan tujuan dan kesiapan. Coba bayangkan, kamu membawa tas ransel yang sangat berat berisi berbagai harapan dan tuntutan pada diri sendiri. Setiap hari kamu berjalan dengan membungkuk karena tas itu begitu membebani. Ekspektasi bahwa kamu harus sukses, harus dicintai, harus diakui. Ekspektasi bahwa hasil harus sempurna. Ekspektasi bahwa setiap usaha harus langsung berbuah. Tidak heran kamu lelah, kan? Sekarang, bagaimana kalau kamu letakkan tas itu sejenak? Lepaskan beban itu. Gantikan dengan kekuatan komitmen. Komitmen untuk bertindak sebaik mungkin hari ini, tanpa peduli besok apakah hasilnya sesuai atau tidak. Rasakan bedanya. Bahu terasa lebih ringan, napas lebih lega. Dan anehnya, justru ketika kamu tidak terlalu memikirkan kesuksesan, kesuksesan itu mulai mendekat dalam keheningan. Ada sebuah paradoks dalam psikologi kinerja. Semakin kamu memikirkan sukses, semakin sulit sukses itu datang. Sebaliknya, semakin kamu fokus pada proses, pada tindakan kecil yang bermakna hari ini, maka kesuksesan itu seringkali muncul tanpa kamu sadari. Nah, pada titik ini, kata-kata Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi, menjadi sangat relevan. Beliau berkata, "Jangan membidik kesuksesan. Semakin kamu membidik dan menjadikannya sebagai tujuan, semakin kamu akan kehilangannya. Sebab, kesuksesan, seperti halnya kebahagiaan, tidak dapat dikejar. Kebahagiaan harus terjadi, dan hal yang sama berlaku untuk kesuksesan. Kamu harus membiarkannya terjadi tanpa mengkhawatirkannya. Dengan demikian, kamu akan hidup untuk menyaksikan bahwa dalam jangka panjang, kesuksesan akan mengejar kamu justru karena kamu berhenti memikirkannya." Coba renungkan, kesuksesan itu seperti kupu-kupu. Jika kamu mengejarnya dengan panik, ia akan terbang menjauh. Tapi jika kamu duduk diam, merawat taman batinmu, suatu hari kupu-kupu itu akan hinggap di bahumu tanpa kamu undang. Ini bukan ajaran pasrah. Ini adalah ajaran melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan dan fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu ubah. Dirimu sendiri, tindakanmu, sikapmu, kehadiranmu. Jadi, apa perubahan yang diperlukan? 3 langkah sederhana, tapi butuh keberanian. Pertama, lepaskan. Lepaskan obsesi pada hasil. Lepaskan tuntutan bahwa hidup harus sesuai rencanamu. Lepaskan identitasmu yang terikat pada berhasil atau gagal. Kedua, bertindaklah. Bertindaklah dengan niat setiap hari. Kerjakan prosesnya sebaik mungkin, tanpa terlalu peduli kapan hasilnya datang. Ketiga, biarkan terjadinya. Biarkan hidup mengalir dengan ritmenya sendiri. Percayalah bahwa apa yang menjadi milikmu tidak akan mungkin lewat begitu saja. Hidup tidak perlu dipaksakan. Ia akan mekar justru ketika kamu berhenti melawan dan mulai hidup dengan kehadiran penuh. Bukan dengan kepanikan, tapi dengan ketenangan yang aktif. Bukan dengan teriakan "aku harus", tapi dengan bisikan lembut, "aku melakukan yang terbaik, dan itu sudah cukup." Terima kasih sudah menyimak hingga titik ini. Semoga tulisan ini membantu kamu melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Jika kamu merasa terbantu dan ingin terus merenung serta tumbuh bersama, yuk, kita terus berjalan berdampingan. Karena perjalanan menjadi lebih kuat di dalam tidak pernah sendirian. Kalau kamu setuju dan ingin memulai hari dengan fokus pada proses, tulis di kolom komentar.
Aku fokus pada proses, bukan pada hasil. Itu adalah komitmen untuk tidak lagi menyiksa dirimu dengan hal-hal di luar kendalimu.